Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman saudara-saudaraku, jadi apa yang saya katakan itu adalah benar teman-teman. Saya tidak perlu datang keluar sana ke sini mencari dukun. Dengan adanya saya seperti ini pun, saya di sini, mereka akan datang teman-teman. Mereka akan mencari saya. Ya, tadi malam ada yang datang jam 1 malam, tetapi saya tidak ambil video. Ya teman-teman, saya lupa untuk ambil video teman-teman, karena kru saya lagi pergi tadi malam. Ya, ada seseorang 2 dukun yang datang kemari untuk menghancurkan tempat ini. Begitu. Sudah banyak dukun yang ingin menghancurkan tempat ini, tetapi mereka hanya berbicara saja. Mereka tidak akan mampu untuk menghancurkan. Siapa mereka? Mereka adalah manusia, teman-teman, sama seperti kita. Ya, mereka mempunyai ilmu sedikit pun mereka merasa bangga, merasa hebat, begitu teman-teman. Dan saya siang ini kedatangan seseorang yang menyerupai seperti seorang dukun, teman-teman. Saya akan tanya-tanya dulu. Maafin, dengan siapa? Aku Mbak Mijan. Mijan. Kenapa datang kemari? Untuk apa? Kamu menyembuhkan dan kamu mengangkat apa yang kutanam di rumah Bu Ida. Oh, masalah buhul. Kamu yang menanam di rumah Bu Ida itu kamu? Benar. Itu semua yang kau lakukan, yang kau tanam pada Bu Ida. Gitu. Kenapa kamu tanam itu? Itu atas permintaan pasien. Untuk apa tujuannya? Sudah pasti untuk menghancurkan keluarga Bu Ida dan melumpuhkan, bahkan sampai mati. Siapa yang nyuruh kamu? Itu rekan kerjanya. Rekan kerja dari Bu Ida. Oh begitu. Terus kamu dibayar berapa? Aku dibayar 15 juta. 15 juta kamu dibayarnya. Untuk apa uang itu? Itu terserah saya. Itu urusan saya. Kalian itu para dukun, kenapa tidak memikirkan keselamatan orang lain? Di mana letak hati kalian itu? Itulah salah satu syarat menjadi dukun, tidak ada belas kasih pada orang lain. Iya, saya paham tidak ada belas kasih kalian itu. Tapi kalian kan sebagai manusia, harusnya kalian mempunyai hati. Tidak. Sampai kapanpun kita tidak bakal mau. Tidak bakal mau. Begitu. Walaupun kami mempunyai hati, ini sudah tugas kami untuk menjalani apa yang diminta pasien. Ya teman-teman ya. Jadi dia ini adalah seseorang dukun yang bernama Mbah Mijan teman-teman ya. Yang bernama Mbah Mijan. Dia ini datang kemari karena atas tanggung jawab penuh dengan yang menanam suatu buhul di tempat Bu Ida. Bu Ida ini adalah seseorang pekerja, sama teman-teman, pekerja. Mereka juga orang-orang yang hanya bekerja setiap harinya, begitu. Tetapi entah kenapa Bu Ida ini menghubungi saya meminta pertolongan. Di rumahnya itu ada yang tidak beres teman-teman. Ketika saya lihat itu ada tanaman sebuah buhul. Buhul itu apa? Buhul itu seperti benda yang ditanamkan sebagai media untuk menghancurkan atau mengganggu orang lain ya. Mungkin kalau orang-orang dari Jawa tahu buhul itu apa. Buhul seperti ada tanaman yang dari dukun yang mereka gunakan untuk sihir ya teman-teman ya. Masalah buhul itu setiap orang sudah tahu apa itu buhul, begitu. Tujuan dia ini untuk menghancurkan keluarga Bu Ida atas dasar kerjaan teman-teman, kerjaan dari Bu Ida ini sendiri ya. Jadi yang meminta bantuan kepada Mbak Mijan ini itu adalah rekan kerjanya Bu Ida teman-teman, begitu. Terus mau kamu apa? Langsung saja. Tentu saja menantang. Menantang. Coba buktikan. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inna qad qadila bila fa inna wala kelas bila min syarri ma khalaq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah. Bismillah ya Allahu akbar. Bismillah ya Allahu akbar. Bismillah ya Allahu akbar. Ya Allah tunjukkan kuasa ya Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inna qad qadila bila fa inta wala fakal hasbillah min syarri ma khalaq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innahu min Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Inna qad qadila bila fa inna wala fakal hasbillah min syarri ma khalaq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allah. Allah. Ya teman-teman ya. Jadi ilmunya masih standar, masih ya ilmu-ilmu sihir yang digunakan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Zikrullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allah. Saya akan coba cari titik lemahnya dulu. Kita akan kunci badannya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Ya Allah tunjukkan kuasa-Mu ya Allah, hamba-Nya ingin terkadang ya Allah, la ilaha illallah. Allah. Allah. Saya akan coba kunci badannya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah. Ya Allah dengan kuasa-Mu ya Allah, hamba-Nya la ilaha illallah. Allah. Allah Akbar.
Ya teman-teman, saudara-saudaraku, jadi kemarin kan saya sudah bilang ya, saya sudah pernah katakan bahwasanya saya tidak perlu datang mencari dukun, dukun akan datang kemari teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga bosan melihat saya hanya di rumah-rumah saja ya. Ya namanya saya juga ada kesibukan lain teman-teman, yaitu pengurusan masalah minyak bidara ini. Semakin hari semakin banyak orang yang memesan, jadi saya juga nggak ada waktu untuk datang-datang keluar teman-teman. Jadi begitu ya, saya mohon dimaklumi. Nanti saya akan coba datangi seseorang yang memang udah lama mengundang saya, tetapi saya belum bisa datangi dia. Dia adalah seorang dukun yang ampuh dikenal di kampung itu ya, yang mengganggu orang teman-teman, dalam arti membuat orang itu risih dengan adanya dia melakukan ritual-ritual seperti itu, begitu teman-teman. Jadi itu tadi ya, masalah minyak bidara teman-teman. Hari ini saya tadi pengiriman jam 10 pagi saya sudah kirimkan semua. Jadi pengiriman selanjutnya 3 hari lagi teman-teman ya. Jadi teman-teman yang mau memesan silahkan, waktunya juga masih lama, mumpung stoknya belum habis teman-teman ya. Karena saya pembuatan ini tidak bisa terlalu banyak benar teman-teman. Karena itu tadi kita bingung mau buatnya itu teman-teman. Kalau kita buat banyak sekali banyak, saya hanya mampu membuat 100 liter saja. 100 liter itu hanya habis dalam kurun waktu itu sekitar 1 minggu sampai 10 hari sudah habis teman-teman. Karena memang banyak yang membutuhkan ya, khususnya orang-orang terkena diabetes, terus lambung, masalah penyakit medis itu banyak sekali teman-teman yang memang mereka memesan untuk itu. Dan khusus pemagaran ya, saya katakan ya, pemagaran ada 2 teman-teman, dalam arti 2 media, mau pakai minyak bidara bisa, mau pakai garam asma juga bisa teman-teman, begitu ya. Jadi nanti teman-teman tinggal pilih saja mau pakai garam apa pakai minyak bidara, begitu. Kalau untuk khusus luar negeri memang diharuskan pakai minyak bidara. Karena apa? Garam itu nanti takutnya dikira barang-barang berbahaya, begitu teman-teman. Tapi kalau minyak bidara dia berbeda ya, dia berbentuk cairan yang memang untuk pengobatan, begitu teman-teman. Itu yang dicurigai dari luar negeri, itu takutnya nanti seperti itu. Sebelum hal itu terjadi, maka dari itu semua itu sudah saya konsultasikan kepada pihak pengiriman ya. Lebih baik kita menggunakan minyak bidara untuk pengiriman luar negeri. Dan khususnya kepada saudara-saudaraku yang ada di Singapura walaupun Malaysia dan juga di Indonesia ya, selamat, saya ucapkan selamat kepada saudara-saudaraku yang sudah sembuh, diangkat penyakitnya kepada Allah ya. Doa-doa teman-teman saudara-saudaraku sudah terkabul, yang selama ini teman-teman ingin rasakan kesehatan yang luar biasa, itu saya ucapkan selamat ya kepada teman-teman. Jangan lupa kita sujud syukur kepada Allah, minta apa ya teman-teman ya, minta barokahnya agar kesehatan kita diberi yang panjang gitu teman-teman, tidak sakit-sakit lagi, begitu teman-teman ya. Dan kita berdoa semoga umur kita dipanjangkan, begitu teman-teman. Jadi itu tadi masalah orang-orang yang memang memesan kepada saya itu rata-rata medis teman-teman ya, rata-rata medis teman-teman, yang sudah lama terkena sihir dia menjadi medis, itu banyak teman-teman ya. Jadi konsultasi masalah itu memang setiap hari, setiap jam itu ada teman-teman. Tapi saya berusaha untuk cepat membalasnya, begitu. Apalagi orang-orang yang untuk usaha. Ini ya, saya beritahu orang-orang yang untuk usaha. Syarat utama penglaris itu ada di sodakoh. Ya, jangan lupa teman-teman. Kalau teman-teman sudah sukses, apa yang saya berikan kepada teman-teman itu sudah sukses, sudah ada perubahan. Jangan lupa kita bersodakoh kepada anak yatim maupun fakir miskin, ya, kepada siapapun, ya. Intinya jangan lupa sodakoh, dan kita sujud syukur kepada Allah atas semua pertolongan, atas semua yang diberikan oleh Allah hari ini maupun besok atau yang kemarin. Kita jangan lupa sujud syukur teman-teman. Intinya begitu. Karena di dunia ini hanya hiduplah kita satu kali saja teman-teman ya. Dan apa yang diberikan hari ini berarti Allah memberikan hari ini. Begitu teman-teman. Kita tidak bisa paksakan semuanya. Karena penglaris dalam Islam itu berbeda. Ya, karena teman-teman yang memesan untuk penglaris itu rata-rata mereka belum saya katakan. Saya ingin melihat dulu apakah mereka sadar dengan sendirinya sedekah itu tidak perlu disuruh teman-teman. Ya, kuncinya orang ingin kaya itu sedekah.
Kalau kita berani memberi, maka Allah akan memberi semuanya. Begitu teman-teman. Saya tidak memang tidak saya sampaikan dalam pemasaran penglaris itu, tidak saya sampaikan. Karena apa? Saya ingin melihat kesadaran saudara-saudaraku sekalian, ya. Tidak perlu disuruh untuk sedekah. Orang juga pasti mengerti kalau kita sudah kaya, kita sudah merasa hidup kita di atas, kita tidak akan lupa kepada yang di bawah. Begitu teman-teman. Dan kita tidak akan lupa siapa yang memberi kita semuanya itu, ya. Karena semua itu hanyalah sebuah titipan, yang mana Allah memberikan kita sebuah kekayaan untuk menguji diri kita, dan Allah belum memberikan kita untuk kaya, dan itu semua adalah ujian teman-teman. Hati-hati, ya. Bukan berarti kita kaya itu kita bisa sukses di dunia ini. Jangan sampai akhirat kita hilang teman-teman, hanya karena dibutakan oleh kekayaan. Ya, ini hati-hati teman-teman. Ini saya saran saja, bukan berarti saya mengajarkan kepada siapapun. Saya hanya sarankan saja teman-teman, ya. Kalau kita kejar dunia, berarti kita jangan tinggalkan akhirat, ya. Karena kalau kita kejar dunia, kita dibutakan oleh dunia, maka akhirat kita akan hilang teman-teman, ya teman-teman. Jadi seperti itu prosedur untuk kita penglaris itu seperti itu. Cara untuk menggunakan minyak penglaris, ya, dalam arti kita sebut saja penglaris lah gitu teman-teman, ya. Karena bahasa kalau dari saya itu bahasanya berbeda, bukan penglaris teman-teman. Tapi yang umum dimengerti orang itu adalah penglaris. Makanya saya katakan itu penglaris. Karena dulu pernah saya katakan ini bukan penglaris, ya. Ini hanya untuk membuka aura tempat berdagang, tempat usaha, membuka aura itu semakin positif, semakin bagus. Jadi orang juga melihatnya semakin enak gitu teman-teman. Itu yang saya lakukan, bukan menarik pelanggan sana sini teman-teman, beda, ya. Sesudah penglaris itu kita lakukan pemagaran, diharuskan. Karena apa? Setiap orang yang mempunyai usaha, kita tidak tahu mereka menggunakan penglaris apa itu teman-teman, ya. Apa yang menggunakan pusaka, apa menggunakan apapun itu, ya. Karena di zaman sekarang, bahkan dari zaman dulu teman-teman, mereka orang-orang orang-orang mempunyai usaha itu pasti mereka mencari jalan. Jarang orang yang memang murni dengan kekuatannya Allah, ya. Mereka datang ke tempat orang pintar, minta bantuan biar dia laris. Itu rata-rata seperti itu. Kalau ada orang yang tidak menggunakan seperti itu, ya memang hanya orang itu saja tidak menggunakan. Tetapi yang lain saya yakin 100% teman-teman, orang pasti menggunakan penglaris, ya. Walaupun ada juga yang tidak memakai penglaris, tapi kebanyakan orang memakai penglaris, begitu. Ada juga orang yang memang ikhlas atas usahanya, apa yang diberikan Allah hari ini dia syukuri, itu juga banyak teman-teman. Jadi di dunia ini ada baik, ada buruk, ada hitam, ada putih, begitu ya. Jadi tinggal kita manusia sendiri, kita mau pilih kemana. Kalau kita mau berbuat baik, ya udah kita lurus-lurus saja. Tapi kalau kita mau ikut ke jalur hitam, ya kita akan bengkok hidup kita teman-teman, begitu ya. Kunci dari kesuksesan itu adalah sedekah, dan kita berusaha, kita berdoa, itu saja teman-teman. Oke ya, saya akan coba buka kuncinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Jadi nanti teman-teman bukan berarti menganggap teman-teman saya ini dukun bisa membuat penglaris, bukan teman-teman. Saya membuat media minyak bidara itu hanya untuk membuka aura dari usaha itu sendiri agar orang-orang itu menyukainya, begitu teman-teman. Kalau aura kita gelap, orang juga tidak akan mau, tidak akan suka melihat kita berusaha seperti itu ya. Itu kalau gambaran saya seperti itu. Mohon dimengerti bahasa-bahasa saya teman-teman, mungkin yang kurang pas nanti coba dijelaskan lagi. Saya akan lumpuhkan dulu orang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Allah Akbar. Maju. Saya akan lumpuhkan dia. Innahu min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tunjukkan kuasa-Mu ya Allah. Hamba hanya ingin berkata ya Allah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah. Allah Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man zal ladzi yashfa'u illa bi idhnihi
ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi bima syaa wa wasi'a kursiyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu wa la la ilaha illallah inna ma fayakun. Bismillah, ya Allahu akbar. Allahu akbar. Jadi itu tadi teman-teman ya, mohon dimengerti, mungkin kalimat saya ada yang salah tapi mohon dicerna baik-baik. Oke teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kalimat atau ucapan saya kurang berkenan, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti perjalanan saya selama ini. Semoga kita semua dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Pesan saya, jangan pernah kita datang ke dukun meminta bantuan kepada dukun, apapun masalahnya dan apapun tujuannya. Khusus pemagaran ini sudah mulai banyak orang yang ingin dipagari rumahnya maupun keluarganya. Memang pemagaran dan penglaris itu mempunyai mahar yang memang berbeda, karena tujuannya untuk membuka aura ya, untuk sebuah usaha dilakukan untuk jangka panjang teman-teman, bukan hanya untuk sementara ya. Intinya itu saja, jangan langgar aturannya Allah, ikuti jalan hidup kita, hidup yang benar-benar saja, tidak perlu kita untuk berbuat jahat teman-teman ya. Intinya itu pesan dari saya teman-teman. Kalau kita berbuat baik, Allah akan memberi kebaikan kepada kita, dan orang lain juga memberikan kebaikan kepada kita. Kalau kita berbuat buruk, Allah tidak akan segan-segan untuk membuat hidup kita lebih buruk lagi teman-teman. Ini saya mengajarkan buat teman-teman, itu adalah sebuah kunci untuk kita agar kita hidup kita lebih baik lagi teman-teman ya. Mungkin sampai sini dulu. Jika teman-teman ingin memesan minyak bidara, konsultasi masalah minyak bidara, silakan hubungi nomor WhatsApp saya yang ada di bawah sini. Mohon maaf sebelumnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Saya Arif Rana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.